Tapi sebagai orang Kristen, kita harus devoted to one thing. Kita harus, saudaraku, mengabdikan diri kita, berkomitmen untuk satu hal, yaitu apa? Tuhan, God. We cannot be devoted to God without being devoted to God's word, because God reveals himself in his word. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk saat yang indah ini. Dan biar Tuhan sebentar Engkau berbicara kepada kami. Di dalam hadirat-Mu yang kudus dan oleh kemurahan-Mu yang besar. Berkati kami dengan firman-Mu. Berkati kami dengan roti hidup, air hidup, terang. Berkati kami Tuhan dengan pengenalan akan kehendak-Mu yang indah buat kami. Supaya ketika kami mengerti rencana-Mu yang indah, kami lebih mengerti lagi kasih-Mu yang begitu besar buat kami. Dan biar hari ini kami boleh mengenal sekali lagi hati Tuhan Yesus buat kami. Sungguh Tuhan, biar keindahan firman-Mu boleh kami lihat dari hati kami. Kami mengerti dengan pikiran kami, dan kami alami di dalam kehidupan kami. Karena itu kami mau berikan waktu ini, kami kuduskan waktu ini hanya untuk Tuhan. Kami mau beri tempat yang terbaik untuk firman-Mu yang adalah bagian yang terbaik yang Tuhan sediakan buat kami semua di tempat ini. Kami sambut sama-sama firman-Mu dengan hati yang terbuka, hati yang menanti-nantikan, dan hati yang siap untuk menerima dan percaya segala perkataan yang keluar dari mulut Allah. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk, saudaraku. Oke, kita buka dulu firman Tuhan. Saudaraku, kita buka dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang kita akan baca dan renungkan dari ayat yang ke-42 sampai 47. Tapi kalau saudara sudah buka Alkitab saudara boleh tengok kiri kanan saudara. Oke, katakan, mari sama-sama dengar firman Tuhan. Oke? Ya, oke. Puji Tuhan. Saudaraku, penting sekali untuk kita saling mendorong, kita saling mengingatkan supaya kita tidak kehilangan yang terbaik yang Tuhan sediakan dalam ibadah ini dari awal sampai selesai. Oke. Terus saudara, kita akan belajar sama-sama dari ayat firman Tuhan ini, Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 42 sampai 47, yang saya beri judul The Church Life atau kehidupan daripada gereja, yang adalah bagian dari khotbah berseri tentang living as a Christian community, bagaimana kita hidup di dalam komunitas Kristen. Dan ini penting sekali, saudara-saudara, sebab setiap kita orang percaya, Tuhan adalah kehendak daripada Tuhan untuk kita hidup di dalam komunitas. Kita tidak hidup sendiri, tetapi kita hidup dalam komunitas, artinya saudaraku, kita ada di dalam persekutuan, kita ada dalam fellowship. Oke? Nah, saya ingin saudara perhatikan sungguh-sungguh firman Tuhan ini, dan saya ingin saudara hari ini firman Tuhan saudaraku menjadi sesuatu yang memberi kepada kita langkah praktikal yang kita bisa lakukan bersama-sama, seluruh kita, ya semua kita yang ada di gereja ini, kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak firman Tuhan ini, yaitu kita menjadi bagian daripada komunitas, kita menjadi bagian daripada persekutuan orang-orang percaya. Mari kita baca bersama-sama ayat 42 sampai dengan ayat 47, saudara baca di dalam Alkitab saudara, Alkitab bahasa Indonesia, oke? Kita akan baca. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Oke, saya mau berhenti dulu, saudaraku, untuk kita bisa perhatikan siapa yang dimaksud dengan mereka ini, yaitu ayat 41. Yaitu siapa mereka? Yaitu orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Hari itu jumlah mereka bertambah 3.000 jiwa. Nah, siapa orang-orang ini? Adalah orang-orang yang menerima perkataannya. Siapanya itu, saudaraku, adalah Rasul Petrus. Dia yang berkhotbah, saudaraku, pada hari Raya Pentakosta pada waktu itu, saudaraku, di mana Roh Kudus dicurahkan. Dan orang-orang mendengar berita tentang Tuhan Yesus, mereka mendengar siapakah Tuhan Yesus, dan di akhir daripada khotbahnya itu, saudaraku, Petrus berkata, Yesus yang kamu salibkan,
telah menjadi Tuhan dan Kristus. Tuhan dan Kristus. Tuhan dia yang berkuasa, kurios, penguasa atas segalanya, tapi juga Kristus, juru selamat, yang diurapi menjadi juru selamat. Ya, saudaraku, dan disitulah terus saudara orang banyak mendengar berita itu, lalu hati mereka, saudaraku, convicted, ya, bahasa Indonesia yang terharu, bahasa Inggrisnya cut, saudaraku, tapi bukan tertusuk, bukan terluka, tetapi benar-benar mereka sadar akan dosa mereka dan sadar bahwa mereka perlu juru selamat. Lalu mereka bertanya kepada Petrus, apa yang harus kami lakukan? Dan Petrus menjawab, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis untuk pengampunan dosamu, supaya kamu menerima karunia Roh Kudus, yaitu keselamatan kekal di dalam Yesus. Dan saudara mereka terima perkataan Petrus itu, dan seperti Petrus berkata, berilah dirimu dibaptis, mereka memberi diri mereka dibaptis sebab mereka percaya kepada yang diberitakan oleh Petrus, yaitu Tuhan Yesus. Oke, jadi saudaraku, ayat 42, mereka itu adalah orang-orang yang percaya. Karena itu penting sekali, saudara-saudara, untuk kita mengerti apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya. Kita harus mengerti, saudaraku, apa yang kita lakukan sebagai orang-orang Kristen. Ya, kita jangan hanya, saudaraku, tidak cukup kita berfokus bagaimana kita menjadi Kristen. Bagaimana, saudaraku, kita diselamatkan. Bagaimana kita percaya kepada Tuhan. Ya, itu penting dan itu indah sekali, itu luar biasa sekali, saudara-saudara. Dan saya tidak akan pernah berhenti untuk menyampaikan tentang Injil keselamatan, bagaimana, saudaraku, keselamatan hanya di dalam Yesus. Ya, tidak ada yang lain, saudara-saudara. Tetapi setelah kita diselamatkan, setelah kita masuk dalam keselamatan itu, apa yang harus kita lakukan? Itu tidak kalah pentingnya. Sebab rencana Tuhan buat kita, rencana yang mulia, saudaraku, dan keselamatan, waktu kita mendapatkan keselamatan itu bukan akhir, bukan klimaks, tetapi adalah justru permulaan dari sesuatu yang lebih mulia lagi yang Tuhan sediakan buat kita. Oke, karena itu seperti orang-orang ini, ya, 3.000 orang ini yang mendengar berita daripada Petrus, saudara, di hari Pentakosta itu, mereka langsung melakukan sesuatu setelah mereka diselamatkan. Ya, apa itu? Mari kita baca bersama-sama. Dan saya berdoa, saudaraku, apa yang kita pelajari dari orang-orang ini sebagai gereja Tuhan yang seringkali disebut gereja mula-mula, saudaraku, boleh kita lihat, saudaraku, ya, boleh kita lihat. Ya, mungkin hanya sebagai miniatur, saudaraku, tapi boleh kita lihat di dalam kehidupan kita di gereja BIC Melbourne ini. Oke, kita baca sekali lagi ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Terus, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Ayat 44 sama-sama. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Ayat 47 terakhir, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Setelah kita akan belajar, ya, apa yang dilakukan ini cukup banyak, tapi saya akan coba, saudaraku, untuk ringkas, untuk jelaskan kepada saudara supaya lebih mudah dimengerti dan lebih mudah diingat. Tetapi ada satu kata kunci yang pertama yang saya ingin kita semua mengerti, apa yang dilakukan oleh orang-orang Kristen, saudaraku, jemaat mula-mula, waktu itu saudaraku belum disebut Kristen, saudaraku, baru nanti, saudaraku, di pertengahan Kisah Rasul itu baru muncul kata Kristen. Ya, yang mereka pertama disebut, saudaraku, mereka biasanya disebut sebagai murid-murid Tuhan, disciples of Christ, sebagai murid-murid Tuhan. Nah, apa yang dilakukan oleh orang-orang ini? Kata kunci yang pertama, saudaraku, yang mereka lakukan adalah ini. Sebelum kita belajar tentang apa yang mereka lakukan, tapi bagaimana mereka melakukannya. How they do it. They are devoted. Ya, nah, saudaraku, kata devoted itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia bertekun. Dan memang, saudaraku, kata devoted itu, saudaraku, mengandung kata to persist. Ya, saudara tahu ada kata persistence, ya, terus menerus. Ada, saudara, kata
persevere, artinya terus, saudaraku, walaupun ada rasa tidak mudah, tapi terus menerus, ya. Kemudian, saudaraku, ada kata continue steadfastly, ya, tidak pernah berhenti, setia, dan endure difficulties, ya, bertahan di dalam kesulitan. Ya, berarti saudara-saudara, ini adalah sesuatu yang dilakukan terus menerus secara continue dengan satu kata yang kita bisa disebut komitmen. Hari ini, saudara, kalau kita bicara tentang Kristenan, saudara-saudara, George Barna dari Barna Research Institute beberapa tahun yang lalu, saudara, lebih dari 10 tahun yang lalu, memunculkan satu istilah, ya, yang dia sebut casual Christians. Casual, saudara, ya, casual itu artinya sesuatu yang tidak regular. Jadi orang ke gereja karena ya hari ini saya mau gereja, dari gereja. Besok minggu depan, aduh capek enggak ke gereja. Minggu depan lagi, aduh ada janjian sama teman enggak ke gereja. Oke, minggu depan lagi nganggur di rumah, bosan di rumah, ayo ke gereja, saudara ya. Dan seperti itu, ya, casual. Tapi jemaat mula-mula tidak begitu. Mereka committed dari waktu ke waktu, mereka lakukan terus berulang-ulang, tanpa bosan, tanpa putus asa, tanpa jenuh, dan terus-menerus mereka lakukan, bertekun. Saudara-saudara, sebenarnya, saudara sadar atau tidak, di dalam hidup ini kita semua itu devoted to something. Kita pasti ada sesuatu yang kita tekuni. Saya tidak tahu apa yang saudara tekuni. Oke, mungkin saudara tekuni adalah anjing saudara. Oke, saudara, wah, pokoknya ya saya nggak makan nggak apa-apa, yang penting anjing saya tetap makan. Oke, yang saudara tekuni mungkin apa? Saudaraku studi saudara. Oke, it's good. Yang saudara tekuni pekerjaan saudara, dari terbit matahari sampai terbit lagi pekerjaan saudara terus, saudaraku. Tapi kita nih semua ada sesuatu yang kita tekuni dalam hidup ini. Saudaraku, yang paling cilaka, saudaraku, yang ditekuni adalah gadget. Dari pagi sampai malam, saudaraku, nggak bikin apa-apa. Gadget terus, saudaraku, ya. Ganti, saudaraku, website, YouTube, TikTok, TokTik, dan lain, saudaraku, ya. TokTok, dan lain, saudaraku. Semuanya, saudaraku, tapi devoted. Tapi sebagai orang Kristen, kita harus devoted to one thing. Kita harus, saudaraku, mengabdikan diri kita, berkomitmen untuk satu hal, yaitu apa? Tuhan, God, dan kehendaknya buat kita. Nah, apa yang menjadi kehendak Tuhan buat kita, saudaraku? Mari kita lihat, orang-orang ini membaktikan diri mereka, mereka komitmen, mereka itu bertekun dalam apa? Nomor satu, pengajaran rasul-rasul. Nah, kalau saudara punya Alkitab bahasa Inggris yang terjemahan yang lain selain NIV, saudara ada kata doktrin, oke? Doktrin. Nah, kalau dengar kata doktrin, saudaraku, seringkali saudaraku kurang suka di telinga kita. Oke? Waduh, doktrin lagi. Wah, itu sesuatu yang sukar, sesuatu yang sebenarnya doktrin itu adalah sesuatu yang sederhana. Doktrin adalah segala sesuatu yang kita pelajari dari firman Allah supaya kita punya dasar iman yang teguh, kebenaran firman Allah yang kita percayai. Saudara-saudara, kalau kita tidak peduli dengan doktrin, berarti kita tidak peduli dengan apa yang kita percayai. Kita mesti tahu itu. Saudaraku. Memang, saudara-saudara, ada hal-hal yang tidak mudah untuk kita bisa terima. Dan saudaraku, kalau bicara tentang khotbah yang tidak mudah diterima, itu bukan abad 20, 21, saudaraku. Abad pertama, saudaraku, Petrus sendiri sudah bilang, khotbah-khotbahnya Paulus itu tidak mudah untuk dimengerti, oke? Tapi tidak mudah dimengerti karena memang, saudaraku, berisi pewahyuan daripada Allah. Bukan karena khotbahnya muter-muter, saudaraku, ya. Oke? Tapi karena memang, saudaraku, berisi sesuatu yang dalam yang memang, saudaraku, kita harus tekuni sampai kita bisa mengerti. Tapi waktu kita mengerti sungguh-sungguh, saudaraku, ada berkat yang besar yang benar-benar, saudaraku, membawa, saudaraku, sesuatu yang indah di dalam kehidupan kita. Nah, di sini dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Kenapa tidak dikatakan bertekun dalam firman Tuhan? Sebab hari itu, saudaraku, jemaat cuman punya Alkitabnya itu cuman punya perjanjian lama. Ya, mereka belum punya perjanjian baru seperti kita, 27 kitab. Mereka cuma punya perjanjian lama. Karena itu, saudaraku, mereka yang mereka punya adalah perjanjian lama dan pengajaran rasul-rasul, doktrin yang diajar rasul-rasul yang adalah yang mereka dengar daripada Tuhan Yesus, yang rasul-rasul dengar daripada Tuhan Yesus. Itu sebabnya waktu Tuhan Yesus naik ke surga, sebelum dia naik ke surga, dia pesan kepada murid-muridnya, jadikanlah segala bangsa muridku, baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala
segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Jadi, saudaraku, apa yang diajarkan rasul-rasul itu mereka terima sebagai firman Allah. Nah, hari ini, saudara-saudara, kita tidak lagi mendengar pengajaran rasul-rasul dari mulut rasul-rasul sendiri, tapi kita sudah terima, saudaraku, pengajaran rasul-rasul yang sudah, saudaraku, ditulis, dibukukan di dalam Alkitab kita yang kita sebut Perjanjian Baru. Jadi kita sudah punya lengkap Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Karena itu, saudara-saudara, hari ini jemaat Tuhan hari ini tidak bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, tapi bertekun di dalam firman Tuhan, dalam doktrin daripada firman Tuhan. Oke? Kita tidak perlu lagi, saudara, ada rasul yang mengajar kita, ya, sebab sudah ada firman Tuhan. Yang tinggal kita pelajari bersama-sama dan kita tekuni bersama-sama. Nah, saudara-saudara, penting sekali, mengapa kita perlu perhatikan ini? Sebab, saudara-saudara, memang untuk kita mengerti doktrin itu kita harus bertekun. Tidak mudah. Rasul Paulus memberikan peringatan kepada Timotius, ya, sebab Timotius adalah seorang yang, saudaraku, dia tunjuk menjadi gembala, saudaraku, untuk menggembalakan jemaat, dan Rasul Paulus memberikan instruksi kepada Timotius. Beritakan firman Tuhan, beritakan firman Tuhan, ya, dan jangan putus asa, jangan kecil hati. Dan kenapa saudaraku kasih tahu jangan putus asa, jangan kecil hati? Sebab dia berkata, sebab akan tiba waktunya orang tidak lagi bisa menerima ajaran sehat, bahasa Indonesianya, kalau saudara punya Alkitab dalam ayat 2 Timotius 3 pasal 4 ayat 3, yaitu mereka tidak bisa lagi menerima sound doctrine, tapi mereka ingin dengar khotbah yang cocok dengan telinga mereka. Ya, saudaraku, gereja itu sudah seperti, saudaraku, business service di mana jemaat jadi customer dan customer adalah raja. Dan kalau sudah seperti itu, saudaraku, yang jadi raja bukan lagi Yesus, tapi jemaat yang dituruti keinginannya bukan lagi Yesus, tetapi orang banyak. Dan saudaraku, Rasul Paulus berkata, orang tidak bisa lagi dengar ajaran sehat, tapi mereka hanya mau dengar yang mereka suka, karena itu mereka panggil orang-orang yang bisa cerita dengan apa yang mereka suka, ya, yang khotbahnya lebih praktikal, ya, oke, langsung sistematis, 1, 2, 3, kita lakukan ini, 2, 3, 4, oke, 3 langkah untuk ini, 4/4 langkah untuk itu, dan lain sebagainya. Oke, apalagi saudaraku, khotbah yang banyak ceritanya, ya, cerita-cerita yang memotivasi, yang memberi pengharapan, tidak salah dengan itu. Tetapi saudaraku, cerita tidak boleh mendominasi kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, saudaraku, adalah kebenaran firman Tuhan yang kita harus pelajari dari firman itu sendiri. Apalagi yang lain, saudaraku, orang lebih suka khotbah yang entertaining, ya, yang lucu, saudaraku, ya. Kalau lucu beneran ya oke lah, tapi sering saya juga tahu, saudaraku, ada beberapa orang yang lucu tapi dia ketawa sendiri, saudaraku, ya, yang dengar nggak ketawa, saudaraku, ya. Oke, nah itu tapi yang banyak orang inginkan. Kita mesti tahu, saudara, kita mesti hati-hati. Dan kenapa saya sampaikan, kenapa penting sekali, saudaraku, kita belajar tentang Alkitab ini. Kalau kita, kenapa saudaraku pertama devoted to the teaching of apostle? Kenapa mereka tuh bertekun di dalam firman Tuhan? Saya ingin sampaikan kepada saudara, we cannot be devoted to God without being devoted to God's word, because God reveals himself in his word. Kita tidak bisa, saudaraku, setia dengan Tuhan sebelum kita setia dengan firman Tuhan. Kita tidak bisa bertekun dengan Tuhan sebelum kita bertekun dengan firman Tuhan. Sebab Tuhan menyatakan dirinya lewat firman-Nya. Our God is the God of revelation, not the God of imagination. Dan kalau saudara ingin kenal Tuhan sungguh-sungguh, saudara kenal lewat firman-Nya. Tidak dengan saudara duduk lalu membayangkan Tuhan seperti apa. Saudara akan sesat, saudara akan salah, bahkan saudara bisa masuk di dalam kehancuran. Karena itu penting sekali, saudaraku, untuk kita benar-benar perhatikan sound doctrine. Dan saya sebagai gembala di tempat ini, doa saya, harapan saya, dan semua yang saya bisa kerjakan, saya ingin membawa saudara semua untuk kita bisa menghargai firman Tuhan. Kita bisa belajar firman Tuhan sama-sama dari minggu ke minggu, saudaraku, week after week.
Karena itu saya selalu minta kepada saudara semua, ayo mulai dari yang paling sederhana. Kalau ke gereja bawa Alkitab, mau hard copy boleh, mau elektronik boleh, saudaraku, dan baca sama-sama firman Tuhan. Itu hal yang paling kecil kita menghormati firman Tuhan. Dan saudaraku, kalau kita ke gereja kita tidak baca firman Tuhan, buka Alkitab pun malas, baca pun malas, saudaraku, di rumah lagi seperti apa? Lalu apa yang ada dalam diri kita? Kalau bukan firman Allah, pasti firman yang lain. Firman dari dunia ini, perkataan dari dunia ini, saudaraku, pola pikir daripada dunia, hidup kita akan dibawa ke dalam arus dunia ini daripada kepada kehendak Allah. Karena itu saudaraku, saya ingin kita suka, kita belajar, memang tidak mudah, tapi satu kali. Kenapa tidak mudah? Kenapa saudaraku enggak enak? Karena kita belum biasa. Sekali saudaraku, saudara biasa, saudaraku, saudara akan enjoy. Oke? Dan saya bisa beri kepada saudara kesaksian dari orang-orang yang dulu saudaraku gak suka, sekarang lagi suka sungguh-sungguh belajar firman Tuhan. Kenapa? Karena ditekuni. Ya, belajar firman Tuhan, mengerti dan mengaplikasikan firman Tuhan. Kenapa saudaraku? Karena kita tidak mau hanya menjadi a Bible believing church, we want to be a Bible living church. Kita bukan hanya menjadi percaya, ya, oh saya percaya, saya ngerti. Tapi kita juga mau menghidupi firman Tuhan. Oke, itu yang pertama. Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Satu hal yang paling dasar dari semua kehidupan gereja Tuhan. Yang kedua, mereka bertekun lagi dalam apa, saudara? Bertekun dalam fellowship, persekutuan. Nah, apa kata fellowship ini, saudara? Kalau kata fellowship ini tentu saudaraku banyak diartikan macam-macam, ya. Ada yang berkata, oh itu artinya two fellow in one ship, oke, macam-macam, saudaraku ya. Ada yang berkata itu dari bahasa Yunani koinonia, oke. Tapi apa sih artinya? Artinya sebenarnya sederhana. Satu kata kunci daripada fellowship itu adalah sharing, berbagi, oke. Jadi, saudara-saudara, fellowship itu bukan hanya saudaraku kita ada di dalam satu perkumpulan. Tapi kita benar-benar di dalam kelompok itu, dalam perkumpulan itu, kita berbagi sesuatu. Nah, karena itu kalau saudara lihat dalam ayat 44, lihat Alkitab saudara ayat 44, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, bahasa Inggrisnya itu pakai kata had everything in common. Oke? Common share. Oke? Sesuatu yang sama, saudaraku, mereka bersama-sama berbagi sesuatu yang sama di situ. Nah, kalau bicara tentang fellowship, ya, tentang persekutuan atau fellowship ini, maka ada dua hal yang harus menjadi manifestasi daripada fellowship. Yang pertama adalah kebersamaan, together. Yang kedua adalah berbagi, sharing. Jadi fellowship harus ada dua, together, sharing. Ingat ya? Nah, sekarang kita lihat sekarang. Bagaimana jemaat mula-mula ini? Kita lihat saudaraku ayat 44 tadi kalau saudara lihat ya, dikatakan all the believers were together, bersama-sama. Kalau saudara lihat ayat 46, diulangi sekali lagi. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah. Bahasa Inggrisnya pakai kata every day they continue to meet together. Dua kali sebut kata together, bersama-sama. Saudara-saudara, ada satu yang luar biasa loh. Saya sudah kenal ayat ini saudaraku lebih dari 20 tahun. Lebih mungkin. Tapi waktu saya benar-benar tekunin, saya lihat ada sesuatu yang saya mulai pikir-pikir. Something wonderful. Saudara-saudara, ini ya, jemaat-jemaat ini ya, 3.000 orang ini, atau tepatnya 3.120 karena ada 120 orang yang berdoa gitu ya, antara Tuhan Yesus naik ke surga sampai pencurahan Roh Kudus. Itu mereka selalu pingin kumpul. Ada kerinduan untuk mereka tuh pingin kumpul. Padahal mereka itu dari keluarga yang berbeda-beda, latar belakang yang berbeda-beda, saudaraku. Mereka tuh tadinya nggak kenal satu sama lain. Tapi begitu mereka sama-sama jadi orang percaya, mereka tuh jadi punya kerinduan untuk kumpul sama-sama. Ini yang luar biasa, saudara. Dan saya percaya tidak lain tidak bukan adalah pekerjaan kasih karunia daripada Tuhan di dalam setiap hati orang yang sudah mengalami kelahiran baru dan mengenal kasih Kristus yang memberi keselamatan. Karena itu ini juga harus jadi checkpoint buat kita.
Kalau kita berkata saya sudah selamat, tapi kita tidak punya kerinduan sedikit pun untuk kita bertemu, berfellowship dengan saudara kita yang lain di dalam Tuhan, we must ask the big question, have I truly been saved? Nah, saudara lihat, kapan mereka itu kumpul bersama-sama? Kapan? Setiap hari. Saudara dengar begini langsung berkata, ya biarlah mereka, saya kan sibuk. Oke? Nah, saya tidak ada waktu untuk itu. Ya. Oke, saya hargai kalau saudara sibuk. Tapi kalau saudara lihat begini, lalu kenapa kok mereka bisa kumpul? Konklusi kita adalah mereka tidak sibuk, alias pengangguran. Oke. Nah, tapi saya mau saudara lihat dulu ya, sebelum saudara bilang mereka itu orang-orang yang pengangguran. Kalau saudara baca ayat 45, perhatikan ya, dikatakan gini, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya. Jadi mereka tuh punya harta milik. Dan harta miliknya itu, saudaraku, kalau saudara baca 45 dalam bahasa Inggris itu ada dua. Satu properti. Wah, bisa ngomong properti, saudaraku, di Australia. Oke, properti. Dan yang kedua possessions. Saya mau tanya kepada saudara, menurut saudara kira-kira, mereka punya properti dan possession dari mana? Menang lotre? Pasti enggak lah. Pasti mereka kerja kan. Bahkan mereka kerja keras. Berarti mereka juga orang sibuk. Tapi mereka masih bisa kumpul sama-sama. Berarti apa, saudaraku? Kesibukan itu tidak bisa dijadikan alasan untuk kita berkata saya tidak ada waktu untuk fellowship dengan saudara seiman di dalam Tuhan. And let me say to you, sorry in English ya. Okay. If we say that we are busy, it means likely that we put our own body above the body of Christ. Kita lebih mementingkan diri kita sendiri daripada saudaraku tubuh Kristus. Lalu kita berkata saya sibuk, saya nggak ada waktu. Terus saudara mari kita sungguh-sungguh perhatikan. Karena di sini katakan mereka itu berkumpul tiap-tiap hari dan Iran itu saudaraku, ini bukannya sekedar casual, yuk kumpul yuk. Yuk lagi kumpul ya. Kapan kumpul lagi ya? Nantilah kapan-kapan. No. Saudaraku, mereka bertekun, devoted. Committed, not casual. Nah, lalu saudara tanya, jadi gimana? Tiap hari kita ke gereja? Enggak, saudaraku ya. Enggak. Tetapi yang saya ingin tekankan di sini adalah begini, saudaraku. Mari kita berhenti untuk kita menggunakan excuse alasan saya sibuk. Saya ingin katakan kepada saudara sendiri, kesibukan itu, saudaraku, bukan penghalang. Kesibukan hanya soal prioritas. Prioritas. Jadi kalau saudara bisa berkata saya sibuk, berarti saya memakai waktu saya untuk yang lain, sehingga saya tidak bisa untuk ini. Berarti yang itu lebih penting daripada yang ini. Cuman itu saja. Tidak ada yang lain. It's a matter of priority. Di mana prioritas hidup saudara? Apakah untuk Tuhan, untuk tubuh Kristus, atau untuk diri saudara sendiri? Nah, yang berikutnya, saudaraku, dikatakan gini, setiap hari mereka berkumpul bersama, di mana? Coba tolong saya minta jawaban dari saudara, di mana? Di mana? Di Zoom. Oke? Ya, mereka kumpul tiap hari, Zoom, saudaraku. Enggak ada ya, puji Tuhan, waktu itu belum ada. Oke ya, oke, belum ada. Mereka kumpulnya di Bait Allah. Berarti kumpulnya apa saudaraku? On site, bukan online. Oke, persekutuan mereka benar-benar saudaraku ketemu secara fisik, saudaraku. Bukan pakai kotak-kotak itu lalu hitam lagi, saudaraku ya. Oke, dan tidak tahu orangnya ada atau tidak, kan gitu. Tapi ngomongnya kumpul, ya. Terus saudara, enggak, mereka kumpul benar di situ. Sungguh-sungguh. Saudara-saudara, saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara, tentu kita masih ingat segar di ingatan kita, belum lama kan, saudaraku, baru beberapa tahun yang lalu ya, tahun 2020, 2021 kita mengalami COVID-19 pandemi, kita mengalami lockdown, saudaraku, kita harus tinggal di rumah, kita tidak bisa gereja, saudaraku, tidak ada lagi saudaraku kebaktian on-site di gereja, semuanya serba online. Kita masih bersyukur, saudaraku, ada Zoom, kita bersyukur, saudaraku, ada YouTube, saudaraku, kita bisa ikuti sama-sama. Tetapi, satu hal yang kita mesti tahu, bahwa kata yang sangat populer pada zaman itu, yaitu new normal, itu tidak boleh berlaku untuk ibadah kita.
Oke, ibadah dalam Zoom, saudaraku, online itu emergency, itu bukan new normal. Karena normalnya cuma satu, yaitu kita kumpul sama-sama, satu dengan yang lain. Itu namanya persekutuan. Nah, karena itu, saudaraku, saya sekaligus juga dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan satu berita sukacita buat saudara semua, bahwa live streaming untuk ibadah jam 11 ini, saudaraku, akan segera berakhir. Oke, dan saya undang saudara semua untuk datang di gereja dan kita bisa berfellowship sama-sama. Oke, ya, tidak lama lagi, saudaraku, waktunya sudah dekat. Oke, nah, saudara, jadi itu yang kita perlu kumpul sama-sama. Saudara-saudara, kita tuh Tuhan ingin memberi kepada kita itu persekutuan yang real, bukan virtual. Nah, saya berharap dari satu pun dari saudara berkata, enggak. Saya sudah punya teman sendiri, saya tidak butuh teman yang lain. Siapa temanmu? Siri. Oke, dia tidak pernah marah sama saya, dia baik sekali. Ya, saudaraku, Tuhan ingin kita punya teman, saudara seiman, keluarga Allah. Yang real kan itu datang dalam persekutuan, datang bersama-sama, beribadah bersama-sama, dan itu sebabnya mereka ada di mereka berkumpul di bait Allah, saudaraku, untuk apa? Saudaraku, bukan untuk makan-makan, tidak boleh loh makan-makan di bait Allah. Sini ada yang makan-makan? Enggak ada, saudaraku, ya. Oke, jadi nanti makan-makannya di rumah, saudaraku. Tapi di bait Allah apa yang mereka lakukan di bait Allah? Pasti satu hal, they worship God. Jadi saudara-saudara, perkumpulan mereka, fellowship mereka adalah fellowship yang berisi hal-hal rohani. Jadi saudaraku, kalau kita kumpul fellowship sama-sama, oke, kalau saudara lagi mau planning, ayo kita kumpul. Pikirkan, saudaraku, hal rohani nomor 1. Ya, nah, kalau saudara mau kumpul, biasanya kan ada bikin WA group ya, mulai diskusi kan, ayo persiapan, saya mau tanya. Persiapannya gini enggak? Nanti kita diskusi firman Tuhan apa ya? Nanti siapa yang mimpin diskusi ya? Nanti apa yang kita bisa doakan ya? Gitu kira-kira? Atau nanti makannya apa? Siapa bawa apa? Loh, enggak salah saudaraku pikirin bawa makanan. Oke? Tapi jangan lupa, kita tuh kumpul untuk tujuan rohani. Jadi pikirkan perkara rohani di dalam fellowship kita. Dan itulah yang orang-orang lakukan. Mereka kumpul di bait Allah, mereka worship bersama-sama. Dan itu penting sekali ya. Corporate worship kita lakukan dari minggu ini. Penting sekali. Nah, bukan hanya itu, saudaraku. Apalagi mereka lakukan bersama-sama di dalam fellowship mereka. Mereka bertekun dalam doa. Dan doa bersama-sama. Saudara, tentu, saudaraku, penting sekali kita punya saat teduh, kita berdoa sendiri, saudaraku, di rumah, kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan, penting sekali itu. Tetapi juga tidak kalah pentingnya, kita punya waktu, kita berdoa bersama-sama. Dan untuk gereja Tuhan pada saat itu, doa adalah menjadi sumber daya utama mereka, first resource mereka. Apa saja mereka hadapi, mereka selalu berdoa. Sebab apa? Mereka enggak punya apa-apa. Mereka enggak punya organisasi, mereka enggak punya fasilitas, mereka enggak punya sumber daya yang lain. Mereka cuma punya sumber, yaitu Allah. They only have the source, who is God, and the resource is prayer. Karena itu mereka terus berdoa, Tuhan kami perlu Engkau, Tuhan kami bergantung kepadamu, saudaraku. Dan itulah kehidupan yang indah, saudaraku. Orang-orang yang hidup mengandalkan Tuhan dan bersama-sama mereka berdoa. Nah, saudara-saudara, kalau kita bicara tentang doa, saudara tentu ingat, Tuhan Yesus pernah mengajar murid-muridnya berdoa. Karena itu, jika engkau berdoa, berdoalah demikian. Katakan sama-sama, ayo, bisa 1, 2, 3. Bapa, Bapa kami. Kenapa kok enggak Bapakku? Kenapa kok our Father? Kok enggak my Father? Apa my Father salah? Enggak. Tapi yang Tuhan Yesus ajarkan, our Father. Kenapa? Karena Tuhan Yesus ingin kita ingat bahwa Allah itu bukan hanya Bapa saya, tapi juga Bapa saudara-saudara seiman saya. Jadi kami sama-sama anak-anak Allah, jadi kami adalah satu keluarga di dalam Tuhan. Itu yang Tuhan ingat. Dan doa, saudaraku, itu membawa fellowship kita dengan Tuhan, tetapi juga fellowship kita satu dengan yang lain. Karena itu saya kasih kepada saudara 3 jenis doa. Wah, saudara, kalau sudah 3 jenis doa sudah mulai seru ya. Oke. Jangan kecewa ya. Karena 3 jenis doa ini sederhana, saudara. Nomor 1, pray alone. Saudara mesti punya waktu doa sendiri.
Oke, saudara berdoa sendiri. Tapi juga pray together. Berdoa bersama-sama. Saudara dengan yang lain sama-sama berdoa menaikkan permohonan kepada Tuhan. Tapi satu lagi, saudara, pray each other. Saling mendoakan. Wow, this is beautiful. Dan ini, saudaraku, ini kehidupan jemaat malam dan kehidupan gereja Tuhan. Saya rindu kita semua alami ini. Oke? Itu yang kedua, saudaraku, fellowship mereka. Yang pertama isinya worship, yang kedua isinya doa, saudaraku. Yang ketiga isinya apa? Saudaraku, memecahkan roti, membagikan roti. Oke, saudaraku ya. Ya, bahasa Indonesia memang memberikan, tapi rotinya kan bukan dari gelas, saudaraku ya. Jadi memecahkan artinya membagikan begitu ya. Nah, breaking the bread ini, saudaraku, tentu kalau bicara tentang breaking the bread, seperti yang minggu lalu saya bagikan, adalah tentang bagaimana mereka mengingat kematian Tuhan. Mengingat kematian Tuhan yang menyelamatkan mereka, mengampuni dosa mereka, dan menantikan kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua, ya, menggenapkan keselamatan diri kita, seperti yang Paulus katakan dalam 1 Korintus 10:26 yang kita belajar minggu lalu. Setiap kali kamu makan dari roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan, ya, di waktu yang lalu, the past, sampai Dia datang. Oke, jadi kita menantikan kedatangan Tuhan. Tapi ada satu lagi, saudara. Kita ingat minggu lalu, bahwa waktu kita memecahkan roti itu, kita juga mengingat bahwa kita semua yang menerima bagian daripada roti itu, kita adalah satu tubuh di dalam Kristus. Karena itu, saudaraku, jemaat mula-mula, ya kalau saudara baca dalam ayat 42 ini, mereka memecahkan roti, di ayat 46, saudaraku, dijelaskan, dikatakan begini, bertekun sehati mereka berkumpul tiap hari dalam bait Allah, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing cara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Jadi, saudaraku, nah ini bahasa Indonesianya senang saya, ya. Jadi, saudaraku, untuk gereja mula-mula pada waktu itu, perjamuan kudus itu satu paket atau barengan dengan perjamuan kasih. Perjamuan kasih itu, saudaraku, mereka makan sama-sama, mungkin mereka bawa masing-masing, istilah kita potluck begitu ya. Mereka bawa atau mereka masak bareng-bareng, saudaraku, mereka makan bareng-bareng. Perjamuan kudus dan perjamuan kasih. Itu sebabnya minggu lalu, saudara, kita belajar Rasul Paulus marah kepada jemaat di Korintus. Kenapa? Karena mereka, saudaraku, perjamuan kudus bagi-bagi roti, tapi waktu perjamuan kasih, saudaraku, yang satu makan sampai kenyang bahkan sampai mabuk, yang lain kelaparan, nggak bagi. Loh, padahal katanya satu tubuh Kristus, tapi kok nggak mau bagi waktu perjamuan kasih. Dan saudaraku, orang-orang ini, mereka semua berbagi. Mereka benar-benar sharing karena mereka adalah satu keluarga dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya ulangi ya pertanyaan saya minggu lalu ya, saudara-saudara. Oke. Saudara pernah dapati di satu keluarga ya, satu anak, saudaraku, bajunya bagus banget, saudaraku, adiknya atau kakaknya bajunya jelek. Enggak bisa seperti itu. Itu enggak benar, saudaraku ya. Ya, saudaraku, ini dalam satu keluarga, saudaraku, semua anak sama dapatnya sebab mereka satu keluarga. Demikian juga dalam keluarga Tuhan, saudaraku, kita boleh nikmati sama-sama berkat Tuhan satu sama lain sebab kita sharing, ya. Bukan hanya bersama tapi juga berbagi. Nah, yang saya ingin saudara perhatikan sungguh-sungguh adalah begini. Waktu orang-orang ini sharing, saudaraku, sharing makanan, itu bukannya soal sharing makanan, tapi itu ekspresi hati mereka yang benar-benar mau berbagi satu dengan lain. Artinya mereka berkatin, ayo kita sama-sama makan, tidak ada satupun di antara kita yang kelaparan. Ya, itu adalah hati mereka yang sharing dan caring satu dengan lain. Dan begitu mereka caring, sampai saudaraku, mereka melakukan yang berikutnya lagi, ayat 45, ya, 45, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagikannya kepada orang lain. Nah, saudara, saya rasa ini salah satu ayat yang paling jarang dibaca, saudaraku, direnungkan. Sebab, saudaraku, aduh, gimana saya mesti jual rumah saya untuk orang lain, saudaraku ya. Oke. Kita jangan lihat ke situ dulu, saudaraku ya. Jangan lihat ke situ dulu. Saya cuma mau katakan begini. Ya, saya dengar satu hamba Tuhan, dia khotbah bagus sekali. Dia tanya gini, saudara, apakah kita harus jual rumah kita? Kita kasih sama orang lain? Dia bilang, saya tidak mau kasih instruksi itu kepada saudara, cuman saya kasih satu catatan, dia bilang. Bagus sekali dia bilang. Kalau Tuhan pernah nyuruh itu, Tuhan pernah menggerakkan itu,
Di Jumat mula-mula, Tuhan bisa lakukan lagi. Oke, nah, saya berkata jangan saya Tuhan. Oke ya, oke. Nah, begini, sebelum kita ke sana, saya ada satu hal yang saya itu waktu saya renungkan ini, hati saya jadi pikir iya ya, yaitu begini. Perhatikan ya, untuk apa mereka tuh jual properti mereka dan milik mereka? Untuk dibagikan kepada yang membutuhkan. Setuju? Ya? Yang membutuhkan. Jadi bukan, wow ini obral-obralan, bukan saudaraku ya. Tapi mereka berkorban untuk yang membutuhkan. Pertanyaannya, dari mana mereka bisa tahu ada saudaranya yang membutuhkan? Yang perlu dibantu, dari mana? Itu pertanyaan kita mesti jawab dulu, saudaraku. Dari mana pertanyaannya? Pasti dari fellowship mereka itu. Karena itu fellowship mereka itu bukan cuman ya kumpul bareng-bareng makan-makan. Tapi mereka kenal sungguh-sungguh, kenal dalam, bukan kenal cuma di permukaan, cuman tahu namanya, tapi benar-benar tahu kehidupan mereka satu sama lain. Sampai mereka tahu, saudara kita ini ternyata struggle, mereka kekurangan, mereka perlu dibantu, yuk kita bantu. Itu yang benar-benar fellowship yang ada caring dan ada sharing. Saudara, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Sebab apa? Sebab ini melawan, saudaraku, hati kita yang sebenarnya secara natural sangat selfish. Kita tidak suka berbagi. Kita suka untuk diri kita sendiri. Kalau perlu orang lain kita ambil diri kita sendiri. Saudara nggak percaya kan? Saya nggak seperti itu. Oke, mungkin saudara nggak seperti itu. Puji Tuhan. Mungkin. Oke. Tapi saya tidak percaya. Oke, nah saya mau tanya pada saudara, berapa banyak saudara pernah tahu mainan namanya monopoli? Saya pernah. Dan saudara pernah main, tolong ke tangan yang tinggi. Berapa banyak saudara pernah main monopoli bersama dengan kakak atau adik saudara atau sama family saudara? Siapa pernah? Oke, nah, saudara kan, saudara main monopoli ya, lalu saudara menang. Bukan menang ya, artinya saudara itu uang saudara tambah banyak, saudara bisa beli petak-petak banyak, saudara pasang hotel, pasang rumah di situ, oke. Lalu saudara lihat adikmu, itu uangnya hampir habis. Berapa banyak saudara berkata, dek, kasihan yang kamu uangnya hampir habis, ini tak kasih ya, sebagian aku banyak kawan. Siapa yang pernah? Apa yang saudara lakukan? Bagi, no way. Malah saudara harapkan semoga dia jatuh di hotel saya, bangkrut sekalian, ya saya menang. Nah itu sebabnya namanya monopoli. Itu saudaraku nature kita. Tetapi jemaat mulai-mulai ini, waktu mereka melihat saudaranya kurangan, mereka keluarkan uang mereka, bahkan saudaraku, mereka jual harta mereka, dilikuidasi untuk saudaranya. Kenapa? Bukan komunisme, bukan sosialisme. Tidak ada paksaan, tapi dari hati mereka yang mengasihi. Dan ini yang saya mau sampaikan pada saudara. The power of grace that change our heart from selfish into selfless. Dan hati siapa itu? Hati Tuhan Yesus. Rasul Paulus berkata di dalam 2 Korintus pasal 8, ayat ke-9, sebab kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan Yesus. Dia yang kaya, bahwa dia yang kaya, menjadi miskin karena kamu. For your sake he become poor. Supaya kamu menjadi kaya dalam kemiskinan, oleh kemiskinannya. Ini ayat, saudaraku, bukan ayat untuk diimani, untuk berkat-berkat materi, berkat keuangan. Sama sekali ini bukan ayat untuk diimani. Ini ayat kebenaran yang menunjukkan, saudaraku, terlalu rendah. Kalau, saudaraku, kita menilai Tuhan Yesus kaya jadi miskin itu secara materi. Saudaraku, ada yang mengatakan, oh Yesus telah lahir di kandang karena dia jadi miskin. Terlalu rendah kalau kekayaan kemiskinan Tuhan Yesus itu hanya diukur secara materi. Terlalu rendah. Kekayaan Tuhan Yesus jauh di atas materi. Kekayaan Tuhan Yesus adalah kesetaraannya dengan Allah. Tapi dia likuidasikan itu. Dia tidak pegang itu. Tapi dia lepaskan itu. Dia menjadi manusia. Supaya apa? Supaya saudara dan saya yang berdosa boleh diangkat jadi anak-anak Allah. Kita menjadi kaya di hadapan Allah. Karena kita diangkat menjadi anak Allah. Dan untuk itu, Yesus yang adalah anak Allah harus mau jadi miskin. Diperlakukan sebagai orang berdosa. Supaya kita yang berdosa yang miskin menjadi kaya. Nah,
Jadi saudaraku, ini kebenaran firman Tuhan yang Paulus katakan kepada jemaat di Korintus. Kalau kamu mengenal kasih karunia Allah seperti ini, untuk kamu berbagi dengan saudaramu. Yang kamu bagi itu bukan kemuliaan Kristus, bukan kekayaan Kristus, itu kekayaan duniawi yang sementara ini. Tidakkah kamu mau berbagi itu? Sebab kamu sudah menerima kekayaan yang lebih daripada yang kamu miliki saat ini. If you receive the richness of the grace of God, why don't you want to share your earthly riches to your brother and sister who are in need? Saudara-saudara, ini jadi pertanyaan buat kita semua, dengar baik-baik. Saya berkata, kita nih gospel, ya kita mesti kenal gospel. Yes, true, we need to know gospel, but the problem is, do we know only in our mind or do we know with our heart? Dan satu yang kita mesti tahu, apakah gospel sungguh-sungguh sudah kenal dari hati kita? Dari sikap ini. Adakah kita mau berbagi bahkan berkorban? Karena kita mengenal korban Tuhan Yesus yang dia sudah lakukan buat kita semua. Nah, saudara-saudara, itulah yang dilakukan oleh jemaat Tuhan. Dan itulah saudaraku sebenarnya yang mereka memberikan dengan begitu murah hati. Dan ini semua mendatangkan sesuatu yang luar biasa. What they did produce what they experience. Apa yang jemaat mula-mula lakukan, mereka mendatangkan apa yang mereka alami. Apa yang mereka alami, saudaraku? Dari semua yang mereka lakukan ini dengan bertekun, bukan sesekali tapi bertekun terus. Saudara. Ada 4 hal, mari kita baca. Nomor 1, ayat 43. Kembali ke Kisah Rasul, pasal yang kedua, ayat 43. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul mengadakan banyak mujizat dan tanda. Yang pertama, saudaraku, ada ketakutan. Waduh, kok sudah lakukan semua malah jadi takut. Oh, dengar dulu. Ini ketakutan apa? Mereka ketakutan karena mereka melihat pekerjaan Allah, mereka melihat hadirat Allah di dalam perhimpunan mereka. Tuhan hadir. Dan ini yang indah. Ini saudaraku mereka alami. Tuhan hadir. Dan waktu Tuhan sungguh hadir, saudara, orang berkata, oh rasanya indah sekali dalam hadirat Tuhan. Oke, saya tidak mau mendebatkan itu. Tapi kalau benar-benar Tuhan itu hadir, tidak bisa tidak ada rasa takut dan gentar. Bukan teror ya, tapi saudaraku, rasa hormat yang sungguh. Dan saya berdoa, saudaraku, ibadah-ibadah kita, perhimpunan-perhimpunan kita, baik hari Minggu maupun di kul, di kelompok-kelompok kul kita alami kehadiran Tuhan. Sehingga semua kita merasakan, kita tahu Tuhan hadir. Sehingga saudaraku tidak ada di kebaktian itu. Sementara firman Tuhan diberitakan, saudaraku, orang nonton sepak bola di YouTube. Saudara tanya, apa ada tokoh? You better believe me. Tidak ada rasa takut akan Tuhan. Sebab memang tidak rasa Tuhan hadir. Kenapa Tuhan hadir? Karena kita tidak sungguh-sungguh ada dalam persekutuan yang Tuhan itu berkenan. Karena itu saudara-saudara, ini suatu yang kita rindukan sungguh-sungguh terjadi. Hadirat Tuhan bukan jadi slogan, hadirat Tuhan bukan cuma jadi kata-kata yang manis, tapi menjadi realita. 10 hari yang lalu kita baru ngadakan winter camp. Saya tidak tahu berapa banyak saudara ikut ya. Saya harap saudara semua diberkati ikut winter camp ya. Tapi saudaraku pada malam kedua ya, hari Jumat malam, di sesi yang terakhir ya, itu firman Tuhan disampaikan, lalu pendeta yang menyampaikan firman tanya kepada saya, Daniel, saya boleh enggak doakan orang-orang? Saya bilang, saya kan sudah suruh kamu tadi doain, gitu ya, panggil aja mereka yang mau doa. Oke, saudaraku ya. Nah, jadi dia undang, siapa yang mau didoakan, maju ke depan, saudaraku ya. Beberapa orang maju, tidak banyak sih, saudaraku, mungkin cuma sekitar 8 orang gitu ya. Ya pesertanya kira-kira 115 orang. Oke, 8 orang maju. Lalu dia mulai doakan. Nah dia doakan, saudaraku, caranya tidak biasa seperti yang saya lihat. Biasanya kan saudaraku maju kan keplek ini ya, saudaraku ya, kan cepat gitu ya. Ini saudaraku satu-satu doa. Saya bilang, wah ini kapan selesainya? Jadi saya bilang, saya bantu ya. Ini saya bantu doa, bukan saya bantu doa, saya bantu doakan. Oke? Oh iya. Jadi saya juga ikut, saudaraku, doain beberapa anak yang maju depan, ya saya tanya, apa yang mereka doain, saya doain, saudaraku. Sementara saya doain, tiba-tiba terdengar suara di ruangan itu jadi ribut. Nanti saya mulai dongkol. Ini ya orang lagi doain, gitu.
bukannya mendukung suasana malah ngobrol sendiri. Karena dengar suara orang ngomong kayak lebah gitu ya. Saya jadi jengkel, saudaraku. Jadi gimana itu? Tapi saya lagi doain. Tapi saya juga pengen tahu apa yang terjadi. Jadi saya menggunakan teknik berjaga dan berdoa. Satu mata berdoa, satu mata berjaga, saudaraku. Ini saya gini, oke? Saya lihat benar-benar menyentak hati saya. Ternyata itu suara ribut dari mana, saudaraku? Itu para peserta camp itu, saudaraku. Mereka semua berdua. Nggak ada yang nyuruh loh. Nggak ada yang nyuruh. Itu datang, saudaraku, ke temannya, saudaraku. Doa di situ, nangis bareng. Pada bertiga lagi datang, kadang berempat, saudaraku. Tapi hampir semuanya alami lawatan Tuhan. Dan lawatan Tuhan yang berbeda dengan yang saya biasa lihat sebelumnya. Biasanya kan tiap-tiap orang lalu enjoy sendiri gitu ya, saudaraku ya. Oke, ini enggak. Mereka enjoy bareng-bareng di dalam fellowship. That is so beautiful, so wonderful. Saya ngomong sama pendetanya, what do you think? Dia cuma jawab satu hal. This is what I missed. Dia bilang, ini yang aku pingini selama ini. Di mana lawatan Tuhan terjadi. Dan waktu orang dilawat Tuhan, mereka tidak enjoy sendiri. Tapi mereka cari orang lain, mereka berbagi sama-sama. Dan saudaraku ada saya lihat beberapa orang ya, setelah doa nangis sama temennya ya. Lalu lihat temennya yang lain, saudaraku nangis sambil masih meler-meler. Datang temennya, doain lagi, saudaraku. So beautiful. Besok paginya hari Sabtu, saudaraku, session terakhir, saudaraku. Gitu lagi. Ya, dalam ke altar call gitu lagi. Sampai saudaraku kita mau foto. Tunggu. Masih ada yang belum selesai doa, saudaraku. The presence of God is so real. Tapi yang saya rindu adalah this kind of presence of God. Di mana orang lalu rasakan dan mereka mau berbagi itu satu dengan yang lain. Saudara-saudara, itu yang indah. Itu yang indah. Dan saudaraku, tidak ada yang stimulir. Tidak ada berkata, ayo lebih lagi, tidak ada, saudara. Ya, tim presentasi cuma nyanyi saya satu lagu, saudara ya. Oke, saya berdoa, Tuhan bekerja. That is beautiful. That is genuine God's work. Nah, itu yang pertama. Jemaat mula-mula ngalami berkat hadirat Tuhan. Yang kedua, kita lihat dalam ayat 46, ayat 47. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Wah, saudaraku, berkat yang kedua adalah sukacita. Oke, dan sukacita itu begitu meluap sampai mereka tuh memuji Tuhan. Kata Tuhan, terima kasih kami rasakan sukacita sebab kami tahu Engkau hadir di dalam persekutuan kami. Saudara pingin tak rasakan itu? Saya pingin, saudaraku, dan saya pingin saudara semua. Oke, kalau persekutuan itu selesai pulang, saudaraku, bukan cuma enak tadi ya nasi gorengnya. No, saudaraku. Yang kita ingat adalah hadirat Tuhan itu indah, hadirat Tuhan luar biasa. Kamu muji Tuhan. Dan dari mana, saudaraku, mereka muji Tuhan? Sebab mereka tahu Tuhan hadir. Dari mana mereka tahu Tuhan hadir? Biasanya kalau saya ngomong Tuhan hadir, selalu ya sesuatu yang seperti itu. Tapi saya mau kutip perkataan dari seorang hamba Tuhan dari Jerman namanya Dietrich Bonhoeffer. Dia menulis kalimat, it's so beautiful. Mark this. Dia berkata gini, the physical presence, kehadiran fisik of other Christian, dari orang Kristen yang lain, is a source of incomparable joy and strength to the believers. Adalah sumber daripada sukacita besar dan juga kekuatan buat orang percaya. A physical sign, tanda fisik dari apa? The gracious presence of the triune God. Tanda daripada kehadiran Allah Tritunggal di dalam persekutuan kita. Saudara-saudara, sebabnya kalau kita berkata Tuhan hadir, jangan lupa. Waktu kita berkata Tuhan hadir, jangan cuma lihat atas, lihat kiri kanan. Sebab Tuhan bisa hadir lewat kehadiran saudara kita satu sama lain. Waktu kasih Kristus melawat kita, memenuhi kita, ada sukacita, ada kegirangan. Dan saudara itu sebabnya jemaat mula-mula hidup di dalam kasih.
Loving fellowship. Loving fellowship brings joy. Loving fellowship brings joy. The joy of the Lord. The joy from God's presence. Saya ingin tutup, saudaraku. Yang terakhir. Apa, saudaraku, yang mereka alami berikutnya? Dikatakan mereka itu disukai semua orang. Dan semua orang ini bicara tentang orang tidak percaya ya. Apa sih orang tidak percaya itu yang suka dalam kehidupan orang-orang Kristen, jemaat Tuhan pada waktu itu? Mereka pasti nggak suka, bagaimana mereka menyembah Tuhan, ya, mereka don't really care about it. Bagaimana mereka berdoa, they don't really care about it. Apa yang mereka pasti begitu tertarik dengan jemaat mula-mula? Pasti adalah their fellowship that is filled with love and joy. Pasti mereka tertarik dengan persekutuan yang penuh dengan kasih dan sukacita. Siapa orang di dunia yang tidak suka kasih dan sukacita? Dan saudaraku, itulah pekerjaan Roh Kudus. Ingat, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita. Dua yang pertama, saudaraku, dialami oleh gereja mula-mula. Dan apa akibatnya, saudaraku? Katakan, karena itu Tuhan menambahkan jumlah orang diselamatkan. Tiap hari jumlah mereka bertambah dengan orang diselamatkan. Saya tahu, saudaraku, banyak orang senang dengan ayat ini. Saudaraku, tiap hari Tuhan bisa tambahkan. Tapi dengar. Jangan cuma berkata jumlahnya bertambah. Lihat ya, bertambah dengan apa? Orang yang diselamatkan. Bukan penonton, bukan pengunjung, bukan cheerleaders. Bukan orang cuma sorak-sorak, tapi benar-benar orang yang mengalami kelahiran baru. Tuhan yang tambahkan, sebab Tuhanlah yang mengerjakan keselamatan itu. Tetapi kehidupan orang percaya saat itu membuka pintu untuk Injil diberitakan. Dan orang boleh berkata, I believe that because I see the evidence of the gospel in your life. John Stott berkata, God did not add people to the church without saving them. Tuhan tidak akan bawa orang ke dalam gereja, masukkan orang dalam gereja. Gereja bicara soal tubuh Kristus, bukan gedung gereja. Gitu. Tanpa Tuhan selamatkan mereka. Tapi Tuhan juga tidak akan selamatkan orang tanpa Tuhan bawa mereka dalam gereja. Jadi kalau saudara sudah sungguh-sungguh diselamatkan oleh Tuhan, saudara adalah bagian daripada gereja Tuhan. Haleluya. Dan karena itu saudaraku, persekutuan, fellowship mereka ternyata menjadi kesaksian. There with, saudara tahu ya with ya, itu kan dengan ya, with ya. Persekutuan dengan witness, jadi witness. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara-saudara, karena itu, saudara semua waktu ulang tahun gereja, sudah dapat ini ya, oke? Saya angkat ini sekalian untuk minum. Saudara masih ingat ini? Saya tahun yang lalu waktu saya muncul dalam hati saya ini, saudaraku. Saya cerita pada beberapa temannya. Saya tidak tahu apa ini, tapi waktu saya pelajari firman Tuhan, saya tahu. Inilah gereja mula-mula. Word, firman Tuhan, pengajaran rasul-rasul. Worship, saudaraku, kumpul saudaraku di bait Allah. Memuji Tuhan. Berdoa. Warm, ada fellowship. Ada, saudaraku, memecahkan roti, ada sharing sama-sama. Dan ada benar-benar caring. Sehingga tidak ada satupun jemaat yang kekurangan. Dan ada witness. Saya rindu, saudaraku, gereja kita. Kehidupan gereja kita disukai orang. Dan Tuhan tambahkan jiwa-jiwa. Kita bukan mau ngejar jumlah. Saudaraku, kita bukan ingin jumlah bertambah. Kita ingin ada orang-orang diselamatkan. Lewat kehidupan kita dan lewat pemberitaan kita. Dan kalau saudara bertanya hari ini, saudara percaya Tuhan masih bekerja sampai hari ini? Amin. Apa sih yang Tuhan kerjakan hari ini? Nah, ini kan pertanyaannya. Ku tahu Allah turut bekerja. Tuhan masih kerja apa kerjaan? Saya kasih tahu ya. Apa yang Tuhan kerjakan hari ini? Satu hal. Yang lain semua ngikutin ini. He is built his church. Itu terus katakan, saudaraku. Aku membangun gerejaku. Saudara mau ikut di dalam pembangunan gereja Tuhan? Ikut sama-sama.
dan jadilah bagian daripada gereja Tuhan yang Tuhan bangun. Oke. Yang terakhir sekali. Saudara mungkin berkata, saudara pernah dengar orang berkata kalimat ini? Pernah dengar enggak? I love Jesus, I love Christ, I hate the church. Pernah dengar orang ngomong gitu? Oke? Saya cinta Tuhan Yesus, saya benci gereja. Orang-orang Kristen itu. Nah, saudara, orang yang berkata seperti itu, mereka tidak ngerti gereja itu apa. Ya. Saudara mungkin saudara berkata kepada saya, ini yang Anda tidak tahu ya, di gereja ini ada orang-orang yang, jengkelkan. Saya mau kasih tahu pada saudara, saya pasti lebih tahu daripada saudara. Tetapi kita mesti tahu hati Tuhan. Ini tadi saya katakan, sebabnya ada kepujian tadi berkata, sungguh indah apa yang kau pikirkan tentangku. Apa yang Tuhan pikir tentang gereja kita. Mari kita baca ayat terakhir. Mari kita baca ayat terakhir. Efesus pasal yang kelima. Ayat 25 sampai dengan 30. Efesus 5 ayat 25-30. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Jadi saudaraku, Tuhan Yesus itu apa hatinya pada jemaat? Mengasihi. Mengasihi seberapa saudaraku? Dan telah menyerahkan dirinya baginya. Yesus bukannya mengasihi, oh ya aku cinta, tapi dia memberikan dirinya. Itu cinta daripada Tuhan kepada jemaat, kepada gereja. Yang beberapa dari saudara berkata, aku benci gereja. Tapi dia berkata, aku cinta gerejaku. Bahkan dia berkata, para Paulus kata ayat 26, dengan untuk menguduskannya sudah ia menyucikannya dan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian menempatkan jemaat dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut yang serupa itu. Tapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelah. Saudaraku, Tuhan Yesus membersihkan gereja, terus bersihkan lewat firman, diubahkan dari waktu sampai nanti gereja itu jadi mulia. Itu rencana Tuhan, itu yang Tuhan sedang kerjakan saudaraku untuk gereja Tuhan. Ayat 29. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Saudaraku, Tuhan tidak pernah benci gerejanya. Tuhan mengasihi gerejanya salah sekalipun dia tak mengasihi, dia tegur, dia hajar. Seperti jemaat di Laodikia. Tapi dia tidak pernah benci. Dia kasih dan dia terus ubahkan dari waktu ke waktu. Sampai saudaraku gereja itu jadi indah, jadi cemerlang. Dan dikatakan ayat 30, karena kita adalah anggota tubuhnya. Saudara-saudara, satu hal yang saya ingin sampaikan pada saudaraku, dengar baik-baik. The future of the church is glorious. Masa depan daripada gereja. Di tengah-tengah dunia yang kelihatannya, makin banyak tekanan, banyak orang mundur dari iman. Yes, itu kenyataan yang kita tidak bisa tolak. Tapi masa depan gereja adalah masa depan yang cemerlang. Sebab Tuhan punya rencana yang mulia untuk gerejanya. Dan rencana Allah tidak pernah gagal. Dia yang sudah mulai pekerjaan yang baik untuk gerejanya akan melanjutkan hingga sempurna. Karena itu saya berdoa, saudara semua tinggallah di dalam gereja Tuhan. Jangan saudaraku keluyuran sendiri. Jangan saudara-saudara apalagi saya mau jadi gereja sendiri. Oke ya? Apalagi saudaraku macam-macam. Tuhan taruh kita dalam gereja Tuhan. Ya. 2 minggu lagi saya akan lanjutkan saudaraku. Dan saudara datang sama-sama, saudara akan dengar tentang cerita tentang angsa. Ya. Oke. Ini spoiler. Tapi saudaraku untuk hari ini yang saya ingin bagikan pada saudara semua. Saudara semua mari jadi bagian dari gereja. Dan bagian yang committed, yang devoted. Jangan casual. Jangan jadi orang Kristen yang casual. Supaya saudara tidak jadi casualty. Supaya enggak jadi mati rohani. Dan menjadi orang yang terus bertumbuh di dalam rencana Tuhan yang indah. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Dan Roh Kudus lanjutkan terus perkataan-Mu, kehendak-Mu, rencana-Mu yang mulia dalam hati kami. Sampai kami mengerti, sampai kami bisa melihat, sampai kami bisa memahami, dan hati kami terbakar oleh rencana-Mu yang indah buat kami. Dan kami boleh bertekun bersama-sama, devoted together, committed together,
to this body of Christ. Di dalam kelemahan kami, di dalam ketidaksempurnaan, di dalam cacat dan kerut masih ada di gereja ini Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi gereja ini dan tangan-Mu terus membersihkan, membentuk, sampai kami semua dibuat makin indah di hadapan-Mu.